Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Sebelum lanjut ke videonya, mari kita bahas update harga emas harian. Harga emas hari ini, tanggal 7 Maret 2025. Harga emas mengalami penurunan sebesar Rp16.000 menjadi Rp1.690.000. Demikian juga dengan harga buyback juga mengalami penurunan sebesar Rp16.000 menjadi Rp1.539.000. Demikian laporan update harga emas harian. Yuk kita lanjutkan videonya, tonton sampai habis ya. Media sosial lagi ramai. Berita tentang emas antam palsu menyebar seperti api. Sebuah rumor mengejutkan menyebar dengan cepat. Orang-orang di seluruh negeri terkejut dan bingung. 109 ton emas antam palsu? Berita ini membuat banyak orang bertanya-tanya tentang keaslian investasi mereka. Kabar yang meresahkan ini bikin geger seluruh Indonesia. Banyak yang khawatir. Investor jadi cemas. Apa iya ini benar? Bagaimana bisa terjadi? Apakah emas yang kita percaya sebenarnya tidak berharga? Pertanyaan ini menghantui pikiran banyak orang. Rumor ini berasal dari video viral yang menunjukkan penangkapan mantan manajer Antam. Video ini memicu spekulasi liar. Penangkapan ini terkait investigasi tentang sumber emas ilegal. Namun, informasi yang beredar di media sosial seringkali tidak akurat. Entah bagaimana, ceritanya berubah jadi tentang emas palsu. Orang-orang mulai menyebarkan rumor tanpa verifikasi. Videonya menyebar luas di berbagai platform. Orang-orang percaya begitu saja. Mereka tidak memeriksa kebenarannya. Ceritanya simple, emas antam palsu. Tapi apakah benar demikian? Ini memicu ketakutan dan ketidakpastian di masyarakat. Banyak yang mulai meragukan investasi mereka dan mencari jawaban. Jangan panik dulu. Faktanya lebih rumit. Emas yang dibicarakan itu bukan palsu. Emasnya asli dan memenuhi standar. Masalahnya bukan keaslian emasnya, tapi dari mana asalnya. 109 ton emas itu didapat secara ilegal. Artinya prosedur yang benar dilewatkan. Emas itu lalu dicap merek Antam tanpa izin. Ini jelas penipuan. Pelakunya bertindak untuk keuntungan pribadi. Mereka menyalahgunakan jabatan untuk dapat untung. Mereka merusak kepercayaan yang diberikan. Dan tindakan mereka itu mencemari reputasi penjualan Antam. Antam langsung menanggapi tuduhan ini. Mereka mengeluarkan pernyataan resmi dan menjawab kekhawatiran publik. Pesannya jelas, emas Antam asli. Ketut Sumedana, juru bicara Kejaksaan Agung, membenarkan hal ini. Dia menyatakan emasnya asli, tapi didapat secara ilegal. Perbedaan ini penting. CEO Antam, Nico Cantor, juga meyakinkan publik. Dia menekankan kontrol kualitas Antam yang ketat dan proses sertifikasinya. Emas Antam diuji dengan teliti dan memenuhi standar internasional. Angka 109 ton jadi simbol besarnya operasi ilegal ini. Ini perkiraan jumlah emas yang terlibat yang dikumpulkan selama beberapa tahun. Aktivitas ilegal ini terjadi antara tahun 2010 dan 2021. Selama periode ini, ada jaringan yang beroperasi di dalam Antam. Mereka mendapatkan emas dari pemasok ilegal, lalu memasukkannya ke rantai pasokan Antam. Skema ilegal ini berdampak serius. Ini merusak integritas Antam, menipu investor yang percaya pada merek tersebut, dan mencemari reputasi Indonesia di pasar emas. Dampak pada investor dan reputasi Antam. Rumor ini berdampak besar. Investor tentu saja khawatir. Beberapa kehilangan kepercayaan pada Antam dan mempertanyakan keaslian emas mereka. Situasi ini jadi kesempatan bagi penipu. Mereka memanfaatkan rasa takut dan ketidakpastian dengan menawarkan jasa verifikasi palsu. Mereka mengincar orang-orang yang rentan. Reputasi Antam juga tercoreng. Perusahaan sedang berusaha keras membangun kembali kepercayaan dengan bekerja sama dengan pihak berwenang dan menerapkan kontrol yang lebih ketat. Tips praktis mengenali emas asli. Dalam dunia investasi, emas adalah salah satu pilihan yang paling populer. Namun, dengan popularitasnya, muncul juga risiko penipuan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara membedakan emas asli dari yang palsu. Setelah kejadian ini, penting untuk selalu waspada. Jangan mudah tergiur dengan penawaran yang terlihat menggiurkan. Pengetahuan adalah kunci untuk melindungi diri Anda dari penipuan. Berikut tips untuk memastikan keaslian emas Anda. Pertama, selalu periksa emas Anda dengan teliti.
Jangan ragu untuk menggunakan alat bantu seperti kaca pembesar untuk melihat detail yang lebih kecil. Pertama, beli dari sumber resmi. Sumber resmi seperti toko emas terkemuka, butik Antam, atau bank yang menjual emas biasanya memiliki reputasi yang baik dan dapat dipercaya. Beli emas dari penjual terpercaya, bank, atau pegadaian. Kedua, periksa sertifikasinya. Sertifikat ini biasanya mencakup informasi penting seperti berat, kadar kemurnian, dan nomor seri. Pastikan emas Anda dilengkapi dokumen yang benar, termasuk sertifikat keaslian. Ketiga, perhatikan fitur keamanan. Emas asli biasanya memiliki fitur keamanan yang sulit dipalsukan. Emas batangan Antam punya nomor seri unik dan tanda keamanan. Nomor seri ini bisa diverifikasi untuk memastikan keasliannya. Anda juga bisa melakukan tes fisik. Tes ini termasuk mengukur densitas emas dan memastikan bahwa emas tidak bersifat magnetis. Emas itu padat dan tidak magnetis. Jika emas Anda tertarik oleh magnet, kemungkinan besar itu bukan emas asli. Anda bisa melakukan tes sederhana untuk memeriksa sifat-sifat ini. Misalnya, tes densitas dengan menimbang emas di udara dan di dalam air. Terakhir, hati-hati dengan penawaran yang terlalu bagus. Jika sesuatu terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu. Jika harganya jauh lebih rendah dari harga pasar, kemungkinan itu penipuan. Selalu lakukan riset dan bandingkan harga sebelum membeli. Dengan langkah-langkah ini, Anda bisa lebih yakin bahwa emas yang Anda beli adalah asli. Memverifikasi informasi dan melawan misinformasi. Di era digital ini, informasi menyebar cepat. Penting untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Gunakan sumber terpercaya untuk berita dan informasi terbaru. Jangan percaya semua yang Anda lihat di media sosial. Berpikir kritis terhadap judul yang sensasional. Periksa sumber informasinya. Bandingkan dengan berita dari media terkemuka. Jika Anda menemukan misinformasi, laporkan. Platform media sosial punya mekanisme untuk melaporkan konten palsu. Dengan begitu, Anda membantu mencegah penyebar rumor yang berbahaya. Menanggapi kekhawatiran dan menjamin transparansi. Antam berkomitmen untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik. Mereka menyediakan saluran komunikasi untuk menjawab kekhawatiran. Pelanggan bisa menghubungi mereka melalui call center atau WhatsApp. Perusahaan juga meningkatkan transparansi dengan memberikan informasi terbaru tentang investigasi dan memperkuat kontrol internal untuk mencegah kejadian serupa. Antam berkomitmen menjunjung tinggi standar integritas. Mereka bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan pada mereka dan pasar emas Indonesia. Memulihkan kepercayaan dan melindungi pasar emas. Dalam beberapa bulan terakhir, pasar emas Indonesia telah diguncang oleh rumor dan skandal yang mengancam kepercayaan publik. Namun, penting untuk diingat bahwa rumor tentang emas Antam palsu sudah dibantah secara resmi. Emas Antam yang beredar di pasaran telah diverifikasi keasliannya. Masalah utama yang dihadapi adalah sumber ilegal dari mana sebagian emas tersebut berasal. Ini menyoroti pentingnya transparansi dalam rantai pasokan emas. Emasnya asli. Masalahnya ada pada sumber ilegalnya. Skandal ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan dan ketelitian dalam setiap transaksi emas. Investor harus lebih berhati-hati dan memastikan bahwa mereka membeli emas dari sumber yang sah dan terpercaya. Skandal ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan dan ketelitian. Dengan mengikuti tips yang dijelaskan, investor bisa melindungi diri dari penipuan. Misalnya, selalu periksa sertifikat keaslian emas dan pastikan untuk membeli dari penjual yang memiliki reputasi baik. Selain itu, penting untuk selalu memverifikasi informasi yang diterima dan mengandalkan sumber terpercaya. Ini akan membantu kita melawan misinformasi yang dapat merugikan. Antam sendiri berkomitmen untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasionalnya. Mereka telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap emas yang mereka jual berasal dari sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita bersama-sama memulihkan kepercayaan pada pasar emas Indonesia. Dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan lingkungan perdagangan emas yang aman dan terpercaya bagi semua pihak. Dengan mendapatkan informasi yang benar dan waspada, kita bisa memastikan lingkungan perdagangan emas yang aman dan terpercaya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga integritas pasar emas dan melindungi investasi kita. Suka dengan video ini? Silahkan like, berikan komentar Anda, dan subscribe.
Jangan lupa untuk share ke semua media sosial Anda. Sampai jumpa, dan terima kasih sudah menonton.